Nah, kalau kita bicara perbandingan sedikit dengan beberapa negara maju, Iya. kamu melihat kualitas pendidikan kita seperti apa? Saya pernah baca penelitian dari waktu itu jadi salah satu literatur yang perlu dibaca pas saya kuliah S2 Pak. Dan disebutkan bahwa Indonesia itu ketertinggalan pembelajarannya 128 tahun. Ah, Kita itu 128 tahun tertinggal dengan Dibandingkan negara-negara maju. Dibandingkan dengan negara-negara negara-negara maju. Jadi situ judul buku dan penelitiannya itu Schooling but not learning. Jadi ke sekolah tapi tidak belajar. Itu judul penelitiannya. pengertiannya apa itu? Jadi di situ dibuktikan bahwa tadi ya masalah akses itu menghambat juga bagaimana anak-anak bisa pergi ke sekolah. Masalah guru gitu ya, misalnya anak-anaknya sudah semangat untuk sekolah tapi gurunya absen, itu kan juga jadi pertanyaan. Dan yang ketiga, kalaupun ada guru sekolahnya mungkin terfasilitasi secara sarana dan prasarana, pembelajaran di kelas itu basisnya masih hafalan. Jadi basisnya hafalan, anak-anak juga mungkin lebih ya belajarnya itu klasikal gitu ya. Template kita ngajarin apa yang ada di buku teks dipindahkan ke catatan murid, kemudian dijadikan bahan ulangan dan sebagainya. Nah jadi pembelajaran yang seperti itu dirasa dan dinilai tidak membuat anak benar-benar memahami apa artinya belajar gitu. Nah dan dari penelitian tersebut kemudian disimpulkan bahwa kalau kita mau mengejar ketertinggalan kita itu 128 tahun lamanya. Itu artinya kan kamu bikin kami putus asa, berarti nggak kekejar itu sampai aku mati ya. Semoga masih ada harapannya ya Bang Sejauh Andi. itu ya, nanti cerita bagaimana mendekatkan Iya. agar jarak 128 itu bisa kita kejar. Tapi aku kasih kesempatan dulu mahasiswa untuk bertanya, boleh ya? Boleh. Ini sudah ada yang mendaftar, ini laki-laki ini, namanya Kavin Hudan dari Ilmu Komunikasi. Kavin, mana Kavin? Oh kamu. Kavin, kamu naik ke sini, kamu duduk di sini sekarang. Nah, yang aku mau tanyakan adalah, aku pernah nonton film yang dibuat oleh Korea. Di situ diceritakan bahwa ada seorang anak konglomerat yang membuli teman lainnya. Kemudian ada anak yang mukul anak konglomerat tersebut gitu. Tapi karena ayahnya konglomerat, jadi semua guru tuh diam. Semua guru itu nggak ada yang berani nuntut si anak konglomerat itu. Bahkan ya, sampai-sampai yang anak yang ngebela itu yang benar itu akhirnya dia yang dihukum dan dikeluarkan dari sekolah gitu. Yang jadi pertanyaan aku ketika kakak di Indonesia ini kan sudah bahkan ada yang viral ya, banyak anak murid yang membangkang kepada gurunya. Bahkan wali murid pun sudah tidak jarang ada yang menuntut gurunya karena gurunya anaknya dihukum gitu. Yang menjadi pertanyaanku adalah yang pertama adalah bagaimana kakak menghadapi hal tersebut, ya, apa yang kakak akan lakukan dengan kebijakan kakak? Mungkin itu aja kak, pertanyaan. Pertanyaannya susah. Pertanyaannya susah karena memang benar dan itu realita yang terjadi dimanapun ya. Saya rasa nggak hanya di Jakarta aja. Bahkan tadi contohnya sebenarnya Korea ya. Tapi itu terjadi di Jakarta dan di kota-kota lain. Nah hal-hal yang kayak tadi kamu bilang itu sering saya jadikan diskusi di kelas. Sehingga anak-anak tuh punya pemahaman bahwa walaupun mereka datang dari latar belakang yang berbeda, termasuk latar belakang kondisi sosial ekonomi dari orang tuanya, ini kan tentang ketimpangan status sosial ya. Mereka punya pemahaman bahwa sekalipun saya berbeda, di kelas itu saya tetap sama. Jadi nggak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah karena hubungan sosial emosional saya dengan murid-murid saya ini sudah baik, satu sama lainnya juga sudah baik, saya merasa kalau tidak diberikan edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh ke orang tuanya, maka akan sama saja. Jadi setiap hal-hal yang saya lakukan di kelas, termasuk misalnya membagi kelompok belajar. Banyak loh orang tua yang protes ke saya, kenapa anak saya sama kelompok ini? Ada kecenderungan orang tua untuk menginginkan anaknya tuh bersama dengan anak-anak yang setipe dalam tanda kutip. Tapi kemudian saya selalu tekankan ke orang tua murid bahwa sekolah itu adalah tempat anak-anak bersiap sebelum dia ada di komunitas dan di masyarakat. Jadi kalau dia tidak pernah tahu bahwa tidak semua yang mereka inginkan itu selalu dikabulkan gitu ya, atau tidak semua hal itu berjalan sesuai dengan keinginannya, maka dia akan menjadi orang yang lemah secara mental ketika mereka masuk ke dunia masyarakat. Untungnya dengan sosialisasi seperti itu orang tua memahami gitu ya.
Dan kayaknya mungkin apa yang saya lakukan dengan mencoba untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak gitu yang ada di sekolah, itu jadi satu hal yang bisa saya petik buahnya sekarang. Karena semuanya menerima dengan baik, tentunya ya dengan kita mau bersusah payah menjelaskan dan merendahkan merendahkan hati untuk bisa saling menerima masukan, seperti itu. Baik. Terima kasih Kavin. Kamu dapat buku judulnya cocok ini. Karakter-karakter yang menentukan kesuksesan. Aduh, Ini buat terima kasih kamu Pak. ya. Terima kasih ya. Baik, ini calon Pak Guru. Jadi guru, kamu bahagia dengan profesi ini? Kalau dibilang bahagia terus enggak, pasti ada hal-hal yang bikin saya juga frustasi gitu ya. Tapi kayaknya bahagia itu lebih mendominasi daripada hal-hal yang duka-dukanya sih Pak. Jadi kalau kamu punya kesempatan untuk berkontribusi pada dunia pendidikan di Indonesia, apa yang paling menjadi prioritas yang kamu ubah atau kamu perbaiki? Saya percaya harusnya sekolah itu berkolaborasi bukan hanya dengan orang tua tapi juga masyarakat gitu. Baik, terakhir ini sekaligus closing statement ya. Apa kiat tips atau pandanganmu tentang bagaimana anak-anak di kampus saat ini untuk bisa menapaki jenjang yang lebih tinggi dalam pendidikan mereka dan kunci untuk keberhasilan dalam pendidikan? Oke. Kamu boleh berdiri di sini sambil izin ya. melihat wajah dan mata mereka satu persatu. Saya nggak percaya bahwa pendidikan itu mengubah dunia. Yang saya percaya pendidikan itu mengubah manusia. Pendidikan itu mengubah kita. Saya jauh-jauh pergi ke luar negeri hanya untuk mendapatkan bahwa ternyata sebelum saya punya profesi lain, saya perlu menjadi guru. Dan itu merendahkan saya, merendahkan hati saya, membumikan saya. Jadi pendidikan yang akan teman-teman tempuh, apalagi kalau nanti teman-teman berkesempatan untuk bisa melanjutkan kuliah dimanapun itu gitu ya. Percaya bahwa pendidikan itu nantinya akan memanusiakan teman-teman. Membuat teman-teman lebih berdaya, lebih berempati, dan lebih peka terhadap isu-isu yang ada di sekitar. Dan semoga itu bisa membuat teman-teman berdampak, walaupun dampaknya kecil, tapi semoga dampaknya lama-kelamaan bisa dirasakan oleh teman-teman di sekitar. Terima kasih. Setuju. Baik, terima kasih, banyak, Gali ya. Jadi setelah ini kita akan mengundang juga anak-anak muda yang menjadi idola bagi sebagian anak-anak muda lainnya. Salah satunya ada seorang anak lulusan Columbia University yang beberapa waktu viral di media sosial. Dan juga nanti kita akan mengundang alumni Al-Azhar, Universitas Al-Azhar yang dulu jualan ketoprak. Siapa mereka dan apa yang akan mereka ceritakan? Ikuti terus King Andy Goes to Campus. Kita berikan sekali lagi untuk Gali. Terima kasih Gali. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.